Itu, untung nggak Allah butakan ya, karena itu kalau secara kesehatan dokter itu bisa mengakibatkan buta juga loh, kalau misalkan bertato di mata gitu ya, seperti itu. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Proy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah, kita sudah tahu kan bahwa yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar jika kita terkena hadas besar, dan yang mewajibkan kita untuk melakukan berwudu berarti kita mendapati hadas kecil. Nah, yang menjadikan pertanyaan di sini adalah sah gak sih kalau misalkan ada seseorang yang mana di dalam tubuhnya itu penuh sekali dengan tato gitu ya. Sekarang itu udah populer banget nih orang-orang dengan alasan apapun itu, misalkan karena alasan seni lah apapun itu, dan itu hukumnya mungkin bagi kaum muslimin itu sudah tahu bagaimana hukumnya ya. Nah, yang menjadikan pertanyaan bagi orang yang bertato itu gimana kalau mau melakukan mandi besar, itu sah gak sih mandi besarnya? Seperti itu. Maka kalau saya ketemukan referensi di dalam kitab Bulughatul Talab pada Sahifah 120, mas'alatun, di sini ada suatu permasalahan. Qad taqarrara annal washma, di sini dikatakan ditetapkan bahwa sesungguhnya washma di sini artinya adalah bertato, itu haramun, itu hukumnya adalah diharamkan. Mungkin kaum muslimin udah banyak yang tahu ya kalau tato itu hukumnya diharamkan. Wa fa'iluhu athimun, dan orang yang mengerjakan, artinya yang melakukan bertato ini sedangkan dia mengaku sebagai seorang muslim, athimun, ya tentu orang ini berdosa karena kan tadi hukumnya haram. Mau alasan apapun itu deh, alasannya berseni lah begitu ya, niatnya keindahan lah, ya tetap itu hukumnya adalah haram, berdosa orang tersebut. Yajibu alaihi at-taubatu, bahkan wajib bagi orang yang melakukan bertato ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan gak bertaubat ya berarti dia hidup di dalam suatu kemaksiatan, yaitu berdosa tato tersebut. Seperti itu. Wa izalatuhu, dan harus sampai menghilangkan tato tersebut. Malam yu'addi, selagi ketika menghilangkannya itu tidak mengakibatkan sakit yang begitu sangat parah ia rasakan. Karena bertato itu sakit gak sih? Aku juga gak tahu. Bertato itu sakit gak ya? Kalau misalkan bertato sakit ya ketika menghilangkan ya berarti harus bisa menahan dari rasa sakitnya itu dong ya. Ila dororin, itu pun harus dihilangkan ya dikira-kira tato tersebut tidak mendatangkan kemadorotan bagi orang tersebut. Wa illa, tetapi kalau misalkan mendatangkan kemadorotan bagi orang tersebut, fala, maka itu enggak wajib untuk menghilangkan dari tato tersebut. Nah, jadi kini bisa tarik kesimpulan ya. Apakah wajib gak sih kalau bagi orang yang bertato untuk kalau mau bertobat harus menghilangkan tatonya? Itu bisa dikatakan wajib harus hilang tatonya jika mungkin tatonya itu sedikit banget, misalkan ada sedikit gambar apa mungkin di tangannya ataupun di bagian mananya cuman sedikit gitu, sehingga ya mau menghilangkannya pun bisa dikatakan bisa cukup adalah agak sedikit menahan rasa sakitnya itu, misalkan seperti itu. Ya kalau bisa sedikit menahan rasa sakitnya itu karena tatonya juga sedikit dan tidak akan memedorotkan bagi tubuh orang tersebut, maka itu wajib hukumnya untuk menghilangkan dari tato tersebut. Tetapi kalau misalkan tatonya itu banyak banget, sekarang kan terkadang suka ada di tato itu seluruh tangannya ya gitu kan.
kemudian seluruh tubuhnya gitu, di seluruh punggungnya, di seluruh kakinya, bahkan sekarang sampai pernah melihat tato itu sampai ke muka-muka, bahkan ke mata ya, naudzubillah. Itu, untung nggak Allah butakan ya, karena itu kalau secara kesehatan dokter itu bisa mengakibatkan buta juga loh, kalau misalkan bertato di mata gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga karena saking banyaknya, kata dokter ini kalau misalkan ingin dibersihkan seluruh tatonya itu berbahaya banget nih bagi kesehatan tubuhnya, seperti itu. Ya maka kalau memadorotkan itu nggak apa-apa, tidak dihilangkan. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, maka Allah tentu akan mengampuni dosa-dosa kamu, seperti itu. Nah terus sekarang gimana nih pertanyaan yang tadi itu gimana dong kalau misalkan mau berwudu ataupun mau mandi besar, itu sah nggak sih tato tersebut? Maka di sini dikatakan wa yasihu ma'ahu al-wudu'u wal ghuslu. Nah, dikarenakan memadorotkan bagi seluruh tubuhnya sehingga wudu dan juga mandi besarnya ini dikatakan syah aja. Kenapa? Liddarurati, dikarenakan kemadorotan. Likaunihi dakhilal jildi wal jildu multahimun alai. Dan memang kenapa orang yang bertato itu harus dihilangkan kalau misalkan tatonya sedikit, karena itu bisa mengakibatkan gasyah wudhu dan adusnya, karena memang tato ini sifatnya itu ada di dalam kulit tetapi ada di luar daging, seperti itu, sehingga mengakibatkan tidak sah wudhu dan mandi besarnya. Tapi kalau memadorotkan saking banyaknya, maka ya syah-syah aja. Jadi alasannya lidarurati, dikarenakan madorot. Seperti itu mungkin pembahasan kali ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.